Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Atika Sari dengan nomor induk mahasiswa 20210201053. Saya dari program studi Teknik Industri Kampus Esa Unggul Harapan Indah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan juga menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangatlah dibutuhkan untuk setiap manusia, khususnya saya sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Kenapa? Karena apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, maka ia akan memperoleh dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan sosial, yang kedua, profesional. Keuntungan sosial berkaitan dengan interaksi sosial antar individu atau bermasyarakat. Keterampilan berbicara sangatlah dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan antara si penyampai informasi dan penerima informasi berikut. Keterampilan berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, dan menyatakan pikiran, gagasan, perasaan, ataupun suatu pendapat tertentu. Pengertian ini berbicara tidak hanya mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi menekankan pada penyampaian gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak dan penerima informasi, sesuai dengan kebutuhan antar dua individu tersebut atau lebih. Agar apa? Agar yang disampaikan oleh pemberi informasi kepada penyimak atau pendengar itu tujuannya tuh dapat tercapai gitu. Dan juga tuh untuk penyampai informasi, dia tuh harus paham betul apa yang informasi apa yang ia sampaikan, agar penerima juga dapat paham dengan informasi yang diberikan oleh si pemberi informasi. Ada juga beberapa aspek dalam keterampilan berbicara. Yang pertama itu kita harus mendengarkan apa yang ingin diinformasikan. Yang kedua, kita berbicara. Ketiga, kita membaca, dan juga kita menulis. Ada juga manfaat jika kita memiliki keterampilan berbicara yang baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama, memperlancar komunikasi antar individu. Kedua, mempermudah pemberian berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Dan yang keenam, sebagai penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Adapun tujuan dari berbicara yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan juga penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat dipahami oleh kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan pesan secara efektif, pembicara harus memahami apa yang disampaikan atau yang diinformasikan sebagai alat untuk bekerja antar sesama manusia. Lalu selanjutnya itu ada keterampilan berbicara, itu ada dua jenis. Yang pertama, formal dan informal. Formal itu kita berbicara kepada, contohnya tuh kepada atasan kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus berbicara dengan bahasa yang formal agar terlihat sopan, santun, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada non formal. Kita bisa berbicara non formal itu contohnya kepada teman sebaya kita, keluarga kita, atau adik kita. Non formal itu bukan berarti kita berbicara blak-blakan tidak sopan, tapi non formal itu lebih ke kita berbicara santai, tidak terlalu serius, dan bobot atau yang informasi yang kita sampaikan itu tidak terlalu atau tidak sepenting kita berbicara formal. Kedua, terus bedanya antara formal dan non formal. Kalau formal itu kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara non formal itu kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kita dapat berbicara langsung tanpa harus ada persiapan. Biasanya kita kalau ingin berbicara formal kepada atasan kita, atau kita ingin berpidato atau menyampaikan suatu informasi yang penting untuk masyarakat, kita harus
mempersiapkan kata-kata, menyiapkan informasi yang akurat dan tepat gitu. Bedanya itu. Lalu ada juga landasan yang digunakan dalam mengklasifikasikan berbicara. Itu ada 5. Yang pertama tuh tujuan. Tujuan kita berbicara itu untuk apa? Untuk menyampaikan informasi atau untuk berkomunikasi apa gitu. Yang kedua ada situasi. Kita juga harus melihat situasi kondisi saat kita berbicara. Kita lihat sikonnya, kita tepat atau tidak untuk berbicara ini kepada ini, tepat atau tidaknya itu kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Ketiga tuh ada metode penyampaian. Keempat itu ada jumlah pendengar. Kalau jumlah pendengar kita banyak, kita harus menaikkan volume suara kita agar semua pendengar kita itu dapat mendengar informasi yang kita bicarakan. Tapi kalau jumlah pendengar kita 1 atau 2 orang, maka tidak usah terlalu tinggi volume berbicara kita. Dan yang kelima itu ada peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu misalkan kita ingin menyampaikan suatu pengumuman di halayak ramai, maka sudah sewajarnya kita harus menggunakan bahasa yang formal agar semua orang tersebut, pendengar kita tuh dapat menyimak dan dapatkan informasi yang jelas dari kita. Seperti itu. Dan kita mungkin sudah terbiasa untuk berbicara non formal pada teman sebaya kita, atau mungkin itu bahasa yang sering kita lakukan gitu, sering kita laksanakan kepada teman kita atau bahkan keluarga kita untuk berbicara non formal. Dan mungkin kalau untuk berbicara formal kita sering menyaksikan dalam berita-berita di TV atau di YouTube, kita sering dengar ini. Berikut akan saya contohkan cara berbicara formal dalam sebuah berita yang terjadi baru-baru ini di bulan Oktober. Tabrakan 2 kereta LRT Jabodebek terjadi di Cibubur saat melakukan uji coba. Pihak PT Inka Persero selaku pembuat kereta ringan yang digunakan LRT Jabodebek pun langsung melakukan investigasi internal usai insiden kecelakaan ini. Senior Manager PKBL CSR dan Stakeholder Relationship PT Inka, Bambang Ramadiarto, mengatakan dari hasil investigasi internal sementara telah ditemukan dugaan adanya human error pada kecelakaan ini. Bambang menjelaskan saat pengujian, seluruh fungsi sarana LRT pada transit nomor 29 di lintasan LRT dekat Harjamukti Cibubur dalam kondisi baik. Hanya saja, operator yang melakukan uji gerak LRT diduga tidak segera menjalankan fungsi pengereman ketika menata transit nomor 29 menuju posisi stabling atau parkir. Kejadian ini menurut kami merupakan kecelakaan kerja pada saat proses uji gerak atau dinamis kereta LRT di lintasannya. Uji dinamis sendiri merupakan kelanjutan dari proses produksi LRT yang dilakukan oleh PT Inka sebagai pabrikannya di Madiun, jelas Bambang dalam keterangannya yang diterima Detikcom Rabu 27 Oktober 2021. Bambang menjelaskan sebelum LRT bisa digunakan, keseluruhan sistem LRT harus diuji, mulai dari fungsi sarana keretanya, lintasannya, hingga persinyalannya. Fungsi-fungsi prasarana lainnya seperti di stasiun-stasiun pemberhentian juga harus diuji dan perangkatnya harus diintegrasi. Hal ini karena pada saat pengoperasiannya untuk publik, transportasi LRT Jabodebek ini merupakan kesatuan integrasi sistem yang akan berjalan secara otomatis di mana keretanya akan berjalan tanpa masinis. Berikut contoh berbicara formal dalam sebuah berita yang terjadi baru-baru ini di bulan Oktober. Berikut mungkin kita tidak terbiasa untuk berbicara formal, maka kita bisa melatihnya atau kita bisa melatih kemampuan berbicara kita agar menjadi lebih baik. Mungkin kita bisa ikut seminar-seminar, kita akan belajar public speaking, gimana cara berbicara yang baik, bagaimana berbicara di depan halayak ramai, atau kita tuh bisa melatihnya di depan kaca, kita bisa berpidato atau berpuisi untuk melatih kepercayaan diri kita juga jika kita ditempatkan di tempat umum. Dan kita
kita ingat menyampaikan suatu informasi yang penting. Dan demikian informasi atau materi yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang atau bahkan salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.